Ini ya dandan-dandannya ya, power mobil. Mereknya apa nih? Kincel, kick apa? Wow, pakai MOSFET. Wah, 3600 watt. Nah, ini rusaknya ya, mati. Coba dulu ya, mati. Saya coba dulu powernya nih. Oke, coba dulu ya. Ground stick. Wow, mati ya, nggak nyala sama sekali ya. Lampu LED-nya nggak nyala, mati. Bongkar dulu ya, dibongkar dulu. Potong dulu nih, potong. Dan belum diunyuk-unyuk ya. Kalau mati gini biasanya bisa dari inverternya, supply-nya yang bermasalah, bisa juga yang bermasalah. Set. Cek secara fisik ya. Secara fisik ini ya, bagian inverternya ada kayak keropos gitu ya, dan kosong. Ini yang kosong. Kalau yang lainnya normal ya. Ini coba buka dulu ya, cek, karena ada yang kosong. Wah, sampai lengket. Wah, ya, kosong seperti ini. MOSFET-nya ya, mati ya. Ini RFZ berapa ini? Wah, baunya kosong ya. Nih, udah mati ya. Ini harus bongkar semua dulu nih saya. Cek satu-satu juga nih. Ini RFZ 44 ya. 44. Oke, harus bongkar semua ya nih. Kalau power mobil memang seperti itu ya, harus dibongkar semua. Baunya kosong nih. Oke, saya bongkar dulu ya. Oke, ini udah saya bongkar ya. Udah saya lepas ya. Nah, seperti ini. Ini malah kosong nih. Ini sini pecah, ini kosong. Yang ini kurang tahu serinya apa. Juga apakah sama transistor MOSFET berapa nih? Kelihatan 5N berapa nih? Space 5NF. Kelihatan ya. Coba nanti. Kalau untuk transistor powernya ini ya, kayak seri ini pasangannya ini. MOSFET ini dulu ya. Ini kalau dicek pasti short ya, pasti karena udah terbakar ya, pakai skala 1 kali, cek aja, pasti short. Semuanya pasti short ya, karena di paralel ya. Nah, short kan. Ini satu-satunya jalan adalah
harus kalian lepas dulu ya yang dicurigai. Seperti ini, 3 ini RFZ-nya itu dicurigai bermasalah. Lepas dulu, setelah itu cek lagi apakah ada yang lain shotnya. Langsung seperti ini aja. Cari tang lah, buat tang. Panas. Tang dulu. Oke, sekarang coba saya tes lagi apakah masih ada yang konslet. Oke, udah tidak ada yang short ya. Setelah ini saya lepas yang saya curigai ya, 3 buah transistor MOSFET RFZ 140. Sekarang yang ini saya tes tidak ya, tidak short ya. Tidak short, aman-aman aja. Aman-aman aja. Ini mana tadi yang pecah? Oke, ini pecah positif ya, positif. Rusak. Ini tes dulu. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, yang ini nggak apa-apa. Lagi. Oke, aman ya, yang 2 ini aman. Berarti yang ini ya saya belikan dulu di RFZ 44 RFZ 44. Oke, saya belikan dulu sekalian, ini nanti saya rapikan juga ya, ada karat-karat gitu ya. Oke, ini sudah saya pasang ya, satu ya yang mati, cuma satu. Ini sudah saya pasang, sudah saya bersihkan juga. Ini sudah aman ya, sudah tidak short. Oke, cek ya, tidak short seperti tadi awal tadi. Aman, udah aman. Gagal fokus. Awal tadi shot ya, ini udah aman semuanya, udah apa-apa, udah sip, udah sip. Tinggal nyoba ya ini ya. Warpet masak lah, ambil ganti Coba dulu ya. Ya, nyoba dulu ya. Masih belum mau hidup ya.
masih nggak mau hidup ya. Oke, ini ya. Power ini protect ya, mana aja. Masih tidak mau. Oke, ini saya urutkan dulu ya. Harus diurutkan dulu ya. Dari sini kenapa ini tidak mau masuk ke protektor dulu. Ini supply-nya. Oke, masuk ke sini. Oke, masuk ke sini ya supply-nya. Tray dulu biar gampang ceknya ya. Dari supply plus ini apa nih, remote, ini remote sama P plus nih. Oke, sekarang kita urutkan. Ini dapat sekring masuk ke sini, masuk ke sini. Oke, ini ya jalurnya, ini ya dua ini ya, jalur dua ini berarti ini masuk ke sini. Ini ada sini. Oke, ini ada apa ini? Nah, ini apa jatuh? Transistor ya. Oke, coba ini cek dulu. Karena ini jari positif ya, plusnya. Berarti pada rangkaian protektornya ya. Ini kelihatannya masuknya bagian. Oh, ini ada apa sih? Ada solderan yang lepas satu. Oke, saya cek dulu. Biar gampang tesnya, nih saya posisikan ini. Jatuh saudara-saudara. Saya cek tes ini ya. Kelihatan. Oke, ini yang saya tes ini ya. Saya tes transistornya. Mabuk ke darat, mabuk ke darat. Oke, ini transistornya ya, mencurigakan ya. Ini, tidak sama sekali ya. Nah, itu bergerak, ini bergerak, tapi ini enggak. Oke, mencurigakan. Coba yang ini. Inilah kawan-kawanku. Posisi ngeceknya. Oke. Watch. Agak susah ini, saya kasih solder dulu ya, saya solderin dulu ya. Agak susah ngeceknya. Mungkin karena timahnya ya. Oke, saya cek ulang lagi sebelah sini aja. Kalian lihat jarumnya ya, posisinya. Saya cek ulang ya. Yang ini. Oke, jalan ya sekarang. Ini oke. Oke, normal. Oke, normal. Oh, malah yang ini ya, yang mencurigakan. Oh, yang ini satu nih. Ini sekarang udah bagus ya. Oke, coba sama ini.
ada satu yang mencurigakan. Saya lepas dulu. Ini ternyata kakinya sedikit berjamur. Oke, saya tes dulu. Oh iya. Oke, saya cek dulu nih. Basisnya Ini mana? masih keluar lagi enggak? Enggak. Enggak. Ada lagi. Mati ya ini ya, nggak jalan sama sekali ya, nggak jalan. Udah enggak, saya tak. Ini nggak jalan sama sekali ya. Iya. Enggak, ya. Tapi Mas Adi. Ya masalah. Sip. Oke, bos. Siap. Mati ya, ternyata mati sama sekali. Ini serinya 3198. 3198, 3198. Oke, sama dengan yang ini ya. 3198 ini tadi saya cek yang pertama ini sama dengan yang ini. Ini pertama tadi saya cek tidak connect ya. Terus saya solder ulang baru dia connect. Nah, kemudian karena baterainya ya. Terus ini sama nih transistornya, cuma mati. Oke, ini saya carikan penggantinya dulu. Ya, monggo. Penggantinya dulu serinya dan oke ya, ini sudah saya ganti ya transistornya 3198, cuma saya tidak punya ya, tidak punya, tapi di sini tertera 1815 ya. Nah, ini saya ganti 1815 sama ya, sama. Pas sama awal cek ini ya yang rusak ya, tapi setelah saya kencang-kencang ini juga saya kencang-kencang juga, ternyata nggak masalah ya, ternyata malah yang sebelah sini yang bermasalah. Oke, ini coba lagi ya, coba lagi apakah hidup. Yang hijau ini power ya, ini protect. Nah, ini coba nyalakan dulu, nyalakan dulu. Saya coba dulu nih. Ini udah saplanya udah. Udah hijau ya, nyala hijau. Loh, mati lagi. Kok redup ya? Ini saya pas lagi. Saya colokkan lagi. Nyala tapi redup ya, redup, hijaunya redup. Wah, ini kemungkinan masih bermasalah ya. Oke, masih bermasalah. Wow, panas ya. Oke, panas, transistornya panas. Oke, jangan dipaksakan, lepas dulu. Kok panas ya. Ini redup ya nyalanya. Oke, berarti masih problem ya, masih belum beres ini. Oke, saya coba cek dulu ya, cek dulu supply outnya ya, supply ini keluar atau enggak. Ini kok panas ya, panas banget, redup ya, nyala redup, berarti masih bermasalah nih. Kayak redup ya. Ini coba saya cek apakah ada yang konslet. Nggak ada masalah, supply-nya nggak short, untuk transistornya nggak masalah ya, ini sudah saya cek nggak ada masalah, transfer powernya nggak ada masalah. Berarti kemungkinan masih ada masalah di rangkaian protektornya ini. Ini kan rangkaian untuk protektor ya, yang ini transistor ganti itu juga bagian protektor untuk mendeteksi. Rangkaian inverternya juga sebagai protektor ya.
Oke, ini saya coba cek dulu tegangan outnya keluar atau enggak ya. Tapi ini saya nyobanya sebentar aja karena panas banget ya. Transistor MOSFET-nya panas. Jadi saya nyobanya hanya untuk cek aja. Ini cek powernya aja ya. Ini keluar atau enggak? Ini kelihatan ya, testernya kelihatan. Jarumnya. Oke, ini saya nyalakan. Saya coba sebentar aja untuk menyalakannya. Cek aja. Oke, nggak ada ya, drop ya. Oke, drop. Sekali lagi ini saya pasang lagi. Nggak berani nyoba lama ya. Oh, nggak ada ya. Apanya nggak ada, nggak keluar ya. Nggak keluar. Oke, supply-nya tidak keluar. Tapi ini panas nih. Harusnya tidak panas. Kalau kita coba ya 1 menit, 2 menit ya, 5 menitan lah. Nggak lama. Ini agak hangat ya, panas. Dan lampunya drop. Sampai lampu powernya itu drop. Ini karena tegangannya kecil. Coba saya cek sekali lagi. Masih penasaran saya. Oke, penasaran apa ini. Saya coba sekali lagi. Ini saya pasang lagi sampai. Oh ya, ada ya. Oh, minusnya aja ya. Nah, ini. Malah protek ya. Oke. Lampunya merah protek nih. Oke. Ini berarti ada masalah di rangkaian proteknya ya. Ini udah nyala. Cuma redup. Dan transistornya agak panas. Panas ya. Wah, ini nggak berani nyoba lama ya. Ini transistornya udah saya cek, nggak ada masalah yang kecil-kecil untuk bagiannya. Ini IC-nya saya ganti aja ya, karena nggak berani ngecek terlalu lama karena panas banget, panasnya over, nanti takut mati lagi, malah tombok ya. Lebih baik ini saya ganti dulu ya. TL494 ya. Saya belikan dulu aja karena saya nggak punya stok ini. TL494 kemungkinan ini bermasalah ya, karena tadi pertama nyala terus protek. Kalau powernya menurut saya nggak ada masalah. Ini panas. Oke, saya carikan dulu, saya ganti. Oke, ya ini sudah saya belikan ya. Nah, isinya ya TL494. Nah, ini yang mati karena ada jamur-jamurnya gitu ya. Nah, ini pasang dulu ya. Oke, pasang dulu. Oke, sudah saya pasang. Bentar saya cek dulu. Oke, udah ada yang short. Oke, udah nggak ada yang short ya. Coba dulu, coba saya nyalakan, terus saya cek juga ya tegangannya ya. Cek juga. Nah, bentar, ini saya coba dulu aja ya. Apakah udah nyala terang? Udah aman. Oke, nah ini ya, bisa dilihat ya,
Nah, ini terang ya. Kalau tadi redup, ini terang. Oke, ini saya yakin positif udah nggak ada masalah. Tapi saya cek dulu aja outputnya ya. Nah, harusnya seperti ini ya. Nih, dingin, sama sekali nggak panas. Wah, kalau tadi panas kayak rice cooker, kayak magicom, panas. Oke, saya cek dulu. Cek tegangannya dulu Gondrong. Bentar, sabar Gondrong. Ini ya, saya cek tegangannya keluar berapa ini plusnya sebelah sini, minusnya sini. Nah, keluar ya. Oh, sekitar 20 berapa itu? Ya, hampir 25 ya, 23, 24an lah. Oke, udah normal ya. Mau ini tinggal nyoba aja ya. Oh, tidak panas ya, nggak panas. Kalau tadi panasnya minta ampun. Ini belum terbeban apalagi ya powernya. Ini mau nyoba nih Gondrong, mau dipakai buat nyoba Gondrong. Ini saya pasang dulu aja ya, atau coba dulu ya, coba tapi sebentar aja. Tunggu bentar ya Gondrong ya, saya nyoba dulu bentar ya. Saya coba dulu. Bentar. Oke, tinggal saya kasih input. Ini saya coba yang front dulu ya. Front lagi ada. Kalau ini dari pemiliknya sudah disetting untuk full ring. Kalau yang rear untuk low untuk bassnya. Oke, coba dulu. Sama Om Sera ya. Lupa ingat. Aja ya nyobanya ya. Bentar. Wah, Gondrong mau ngapain? Mau nyoba Gondrong? Yes. Oh ya, tuh Gondrong nyoba. Udah? Nah, sekalian mau nyoba speaker. Ini sambil megangin kamera Gondrong. Udah. Nah, udah sip nih. Oke, bentar aja. Ini ya, saya tutup dulu ya. Ini nggak berani nyoba lama ya tanpa heatsink, sudah hangat. Nah, ini aman nih, nggak panas. Oke, saya pasang casingnya dulu baru nyoba ya. Tinggal nyoba yang woofernya. Saya udah nggak masalah ini. Oke, udah jadi ya. Bakbuk nih. Nah, bisa ngeceknya. Ini saya rubah ke full ring aja ya. Full ring. Coba kecilkan dulu. Full ya. Kencang. Udah sip ya. Oke ya. Sampai di sini dulu ya dandan-dandannya. Oh ya, sebelumnya ini saya mau menjelaskan ini.
Oke. Oke ya, udah jadi ya ini ya powernya ya. Yang kerusakan awalnya itu mati ya, mati. Terus ini ternyata transistor flatnya ya Z 44 itu total. Bakar saya ganti, setelah saya ganti saya coba juga masih nggak apa-apa. Terus saya urutkan labelnya di bagian mana ya, rangkaian inverter, konverter. Ya, itu ada transistor yang saya curigai kelihatannya mati ya, mati putus. Terus saya solder ulang, ternyata tidak putus ya, malah transistor yang lainnya ya ada putus. Itu serinya C3198. Karena saya nggak punya stoknya juga, terus kebetulan di PCB nya itu ada tulisan 1815 ya, saya coba pakai 1815 bisa. Coba redup nyala redup. Terus saya pegang panas juga, dan selangkatnya panas banget. Saya nggak berani nyoba terlalu lama karena nanti resiko terbakar lagi. Kalau terbakar satu nggak apa-apa, tapi kalau ini 66 nya ya, atau 33-nya atau berapa ada yang mati. Tombol ya, tombol. Oke, ini saya akan menjelaskan bagian-bagian power mobil ini biar kalian kalau nyakus power mobil tidak bingung. Kita harus memisahkan ya tiap bagian. Nah ini dari supply ya, supply sini 12 volt, dia masuk ke sini ya, konverter. Saya sampai salah nyebut ya kali, entah inverter sama konverter. Beda ya, kalau inverter tuh biasanya dari DC ke AC merubah tegangannya itu, atau sebaliknya. Tapi kalau konverter itu dari merubah tegangannya ada. DC itu ke berapa, misalnya 12, ini ke CT 25, nah, lebih seperti itu. Oke, ini ya tadi. Terus ini bagian konverter di sini ya, ada IC-nya juga. Ini juga berfungsi sebagai protektor juga ya. Karena jika ada masalah di powernya, dia akan protect, atau ada masalah di sini rangkaiannya ini, dia akan mati. Seperti kasus ini ya nanti. Jadi rangkaian powernya aman, tidak ikut terbakar ya. Kalau masih jalan, nah, kemungkinan bisa menyebabkan transistornya mati. Oke, terus ini ya. Setelah ini bagian sini, ini bagian powernya. Dan yang ini bagian preamp-nya ya. Preamp untuk penguatnya ya, penguatnya juga untuk bagian kontrol frekuensinya. Ya kalau tidak bunyi, ya powernya tidak bunyi, bisa juga dari transistor yang mati. Misalkan ini nyala ya, powernya nyala tapi tidak bunyi, nah, mungkin ada di powernya atau preamp-nya, antara itu. Tinggal kalian cek aja transistornya mati atau enggak. Kalau enggak, cek di preamp-nya, di bagian preamp-nya ya. Seperti itu ya, kurang lebih ya, kurang lebih. Nah, seperti kasus ini ya, kalau panas kalian sering ini terbakar terus, kalian ganti terbakar lagi, ya kalian perlu cek bagian ini, rangkaian konverternya ini, IC-nya atau transistornya. Nih, kebetulan ini ya, ini panas banget, jadi saya nggak berani nyoba lama, karena kalau saya langsung prediksi ini aja IC-nya ya, karena transistornya yang kecil ini sudah saya cek nggak masalah. Jadi saya langsung prediksi ke IC-nya. Kalau saya urutkan coba satu-satu kakinya saya cek, ini kelamaan saya hidupkan ini bisa jebol. Oke, sampai di sini ya. Ini tadi dan power kick versi W12. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe juga, share juga ya, yang bermanfaat di orang lain ya. Oke, sampai ketemu di dandan selanjutnya.